Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nuraini dengan NPM 101119111. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran, di mana video ini sebagai tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester 5. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk semua penonton. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran merupakan masdar mushtaq dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, artinya bacaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Adapun menurut istilah, Al-Quran disebut juga kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah sampai kepada kita secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Tertulis pada mushaf-mushaf dari awal surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalamullah artinya firman Allah. Kalam merupakan satu dari sekian sifat Allah. Kalamullah mencakup seluruh firman yang datang dari Allah. Faidah pertama bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Faidah kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam atau perkataan makhluk, baik itu malaikat, jin ataupun juga manusia. Mukjizat artinya melemahkan. Maksudnya adalah membuat makhluk tidak mampu melawan atau menandinginya. Begitulah Al-Quran, tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Membacanya adalah ibadah. Kalimat ini mutlak hanya ditujukan bagi Al-Quran, tidak termasuk hadis qudsi atau kitab lain selain Al-Quran. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isi dan makna kandungannya dinilai sebagai ibadah dan berpahala. Mutawatir artinya berurutan atau berlanjut, sedangkan secara istilah artinya apa-apa yang diriwayatkan atau disampaikan oleh para perawi atau orang yang meriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak di mana tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat berdusta. Riwayat yang mutawatir ini termasuk salah satu cara Allah menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran dari perubahan dalam bentuk sekecil apapun. Kemudian nama lain dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bukan tanpa alasan, melainkan memiliki beberapa tujuan yang semuanya memberikan kebaikan bagi manusia. Nama lain dari Al-Quran yang pertama yaitu Alkitab atau kitab yang tertulis. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk dan pedoman dalam menjalani hidup. Hal tersebut tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak sedang berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang ketiga yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran adalah pembeda hal baik dan hal buruk dalam menjalani kehidupan. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang
keempat yaitu rahmat. Bisa disebut juga rahmat. Rahmat mengandung arti Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman bagi manusia yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kemudian yang kelima adalah ar-ruh atau roh. Roh berarti menghidupkan sesuatu. Dalam hal ini Al-Quran dinilai sebagai roh untuk menghidupkan hati yang telah mati sehingga dapat lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keenam adalah asyifa atau obat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh dan penawar beberapa penyakit pada umat manusia, seperti sombong, ragu, bahkan syirik, ya, dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Yang ketujuh yaitu al-haq atau kebenaran. Al-haq memiliki arti kebenaran. Segala yang tergantung dalam Al-Quran merupakan kebenaran, baik itu tentang kehidupan di dunia maupun juga kelak di akhirat, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 147, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Yang kedelapan adalah al-mau'izah dan al-bayan. Al-mau'izah memiliki arti nasihat dan al-bayan memiliki arti penerangan. Kedua kata tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran memberikan nasihat dan penerangan untuk umat manusia perihal mana yang baik dan yang buruk, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 138. Yang selanjutnya itu az-zikru atau pemberi peringatan. Al-Quran sebagai az-zikru bersifat memberikan peringatan kepada umat manusia yang sering khilaf dan lupa, seperti Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang ke-10 yaitu an-nur atau cahaya. Al-Quran juga menjadi cahaya bagi kehidupan yang akan menuntun manusia menuju hal-hal kebenaran, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15, yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Yang ke-11 yaitu Al-Burhan atau bukti kebenaran. Keseluruhan isi di dalam Al-Quran mengandung arti yang sebenarnya dan sudah dibuktikan akan kebenaran isi yang ada di dalamnya. Sering sekali kita melihat fenomena yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Busyra atau berita gembira. Di dalam Al-Quran terkandung kabar gembira untuk seluruh umat manusia yang senantiasa berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami membangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab atau Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau muslim. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Sekian video dari saya.